Ayam memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Seperti ketika diberi rangsangan berupa makanan, ayam akan mendekat. Hal ini juga menunjukkan bahwa ayam memiliki ciri makhluk hidup, yaitu perlu makan atau nutrisi. Ayam juga bernafas, tumbuh, dan berkembang dari anak ayam hingga menjadi ayam dewasa dan berkembang biak. Hewan selanjutnya yang kita amati adalah belalang. Belalang bergerak dan bereaksi terhadap rangsang ketika disentuh atau menerima ancaman. Belalang bernafas menggunakan trakea dan perlu makan berupa dedaunan. Belalang juga tumbuh dan berkembang sehingga belalang memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Kambing bernafas menggunakan paru-paru. Kambing juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang seperti ketika disentuh atau diberi makan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kambing memerlukan nutrisi atau makanan untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya kita akan mengamati laba-laba. Laba-laba bernafas menggunakan paru-paru buku dan trakea. Laba-laba juga bereaksi ketika menerima rangsang seperti sentuhan. Laba-laba memakan serangga-serangga kecil untuk memenuhi nutrisinya agar dia bisa tumbuh dan berkembang. Hewan terakhir yang kita amati adalah kucing. Seperti halnya kambing, kucing juga bernafas menggunakan paru-paru. Kucing juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang seperti ketika disentuh, diajak bermain, atau diberi makanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kucing memerlukan nutrisi dari makanan untuk tumbuh dan berkembang. Sekarang akan dilakukan pengamatan terhadap tumbuhan. Tumbuhan yang dipilih adalah mangga, tanaman kopi, tanaman jeruk limau, pepaya, dan putri malu. Tumbuhan bernafas melalui stomata, lentisel, dan rambut akar. Tumbuhan makan dengan cara berfotosintesis. Tumbuhan bergerak untuk beradaptasi dengan lingkungan. Pada tumbuhan kopi, pepaya, mangga, dan jeruk limau melakukan gerakan geotropisme, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi, seperti pertumbuhan akar ke dalam tanah untuk mencari makanan. Namun, pada putri malu terjadi pengecualian karena selain geotropisme, putri malu juga melakukan gerakan niktinasti dan seismonasti. Gerakan niktinasti merupakan gerakan tumbuhan yang dipicu oleh pergantian siang dan malam. Jadi, pada tumbuhan putri malu, dia akan menutup ketika malam hari atau sudah tidak ada cahaya dan akan membuka lagi daunnya ketika ada cahaya mulai pagi sampai sore hari. Kemudian, gerakan seismonasti yaitu gerak tumbuhan karena menerima rangsang berupa sentuhan. Ketika kita sentuh daun atau batang pada tanaman putri malu, maka daun pada tanaman putri malu akan menutup. Kesimpulan pada pengamatan kali ini, baik pada hewan dan tumbuhan sama-sama memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Yang membedakan hanya prosesnya, seperti pada bernafas dan seperti pada gerakan pada tumbuhan. Yang membedakan adalah tumbuhan gerakannya tidak sekompleks seperti gerakan pada hewan.